Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani menyambangi pekerja migran Indonesia di perkebunan Kuala Lumpur, Kepong Berhad, Sempurna, Sabah, Malaysia. Beni mendorong adanya kesejahteraan hidup dan kesetaraan tidak hanya bagi para PMI, tetapi hak pendidikan anak PMI. Lebih dari 3.400 pekerja migran Indonesia memilih melanjutkan kehidupan di perkebunan Kuala Lumpur, Kepong Berhad, Sempurna, Sabah, Malaysia. Dalam kunjungannya, Kepala BP2MI Beni Ramdhani beserta jajaran BP2MI meninjau fasilitas sekolah anak PMI di Desa Sri Harmoni, Sempurna dan berdialog dengan para guru dan siswa anak para PMI. Beni menegaskan, negara tidak hanya harus menjamin penempatan resmi dengan tata kelola yang baik, tapi juga kelayakan hidup para pekerja migran Indonesia beserta keluarganya di luar negeri. Juga berkomitmen memberikan kesejahteraan bagi anak para pekerja agar dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Beni menegaskan, perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum adalah hak yang harus didapatkan pekerja migran Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang 18 tahun 2017. Kita bisa berharap bahwa anak-anak bangsa bekerja, mereka juga menyumbangkan devisa yang sangat besar, tapi negara juga harus memikirkan bagaimana masa depan pendidikan dari anak-anak pekerja migran. Nah, di Malaysia, khususnya Tawau, kita menyaksikan tadi ya, sekolah-sekolah SD, kemudian SMP, yang tentu ini atas kebaikan hati dari pihak syarikat, ya, KL Kepong, tapi peran negara ini dibutuhkan, misalnya kekurangan tenaga pengajar, tentu dengan bantuan ya, dana operasional yang diperkuat, gaji mereka yang harus dipastikan, kemudian juga sarana prasarana pendukung, masih banyak yang kurang. Tidak bisa kita harapkan semua itu kita serahkan kepada syarikat. Ya, tadi setiap tahun lulusan itu hampir 1.300, tapi beasiswanya itu baru untuk 350, sehingga beasiswa untuk anak-anak lulusan ya ataupun siswa-siswa yang di SD maupun SMP di sekolah KL Kepong ini harus ditambah oleh negara. Kemudian bagaimana memberi akses kepada mereka setelah mereka lulus SMP, mereka melanjutkan sekolah di mana? Nah, kita ingin sebetulnya tidak hanya SD SMP tapi SMA juga itu bisa berdiri agar mereka tidak harus untuk melanjutkan ke SMA, jenjang pendidikannya mereka harus jauh dari keluarganya, datang ke Indonesia, datang ke Kalimantan. Apakah itu harus misalnya disiapkan oleh pihak syarikat? Tentu harus dibicarakan melalui perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia. Kita akan dorong itu. Dalam sesi diskusi, para pekerja mengeluhkan berbagai persoalan, mulai dari beasiswa bagi anak PMI yang disebutkan setidaknya dari 1.300 lulusan. Kemendikbudristek hanya memberikan 350 beasiswa untuk para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setiap tahunnya. Beni berjanji, persoalan pendidikan ini akan disampaikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Kemendikbud. Pekerja migran Indonesia asal Bone, Sulawesi Selatan Nur Hayati berharap aspirasi para PMI di perkebunan Kuala Lumpur, Kepong Berhad dapat didengar oleh pemerintah, terutama terkait bagaimana anak PMI memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dengan anak Indonesia lainnya. Nur Hayati diketahui telah merantau sebagai PMI sejak tahun 1991 dan bekerja sebagai buruh perkebunan. Nur Hayati mengaku demi melanjutkan hidup, ia memberanikan diri untuk pergi ke negeri jiran dan saat ini putrinya tengah menempuh pendidikan sarjana di Surabaya. Ya, supaya yang mereka yang adik-adik ini dapat juga terus belajarlah seperti Aisyah. Dia sangat gigih, sangat tinggi cita-cita dia. Walaupun saya sudah sarankan bahwa apa udah buat nak stop di sini karena mama sudah tidak mampu, mama ibu tunggal, dia ada 8 orang tapi dia gigih juga untuk teruskan belajar. Apapun yang terjadi akan saya teruskan ibu, tolong doakan ibu. Dia sangat gigih, sangat yakin bahwa dia boleh berada di tempat itu.
Anak PMI, Syira berterima kasih atas kunjungan dan bantuan BP2MI yang telah mendengar aspirasi serta keluh kesah para keluarga pekerja migran di perkebunan Kuala Lumpur, Kepong Berhad. Syira berharap adanya peningkatan beasiswa bagi para anak PMI agar ia dapat menggapai cita-citanya sebagai pemain voli. So happy meeting for Mr. Benny. Thank you for visiting us. Harapan saya supaya bisa dapat beasiswa dan bisa melanjutkan cita-cita saya menjadi atlet voli. Hingga kini terdapat lebih dari 140 sekolah atau learning center community bagi anak PMI di kawasan Sabah, Malaysia. Para siswa tidak hanya memperoleh pembelajaran secara teori, tetapi juga life skills seperti menjahit, komputer, hingga keahlian teknik dasar lainnya. Tim Liputan Metro TV.